Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, dan dimanapun saudara berada. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pongko Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat berkat Tuhan bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk datang merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk memahami dan mengerti segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Puji Tuhan. Saudara, tidak sedikit orang memiliki pendapat bahwa sumber sukacita dalam diri seseorang berasal dari hal-hal yang sifatnya materi dan situasi-situasi yang mendukung. Tetapi jika kita mendasari sukacita pada kondisi dan situasi, maka sukacita yang kita rasakan tidak akan bertahan lama, hanya bersifat sementara saja. Tetapi berbeda apabila kita menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita, di mana sukacita yang kita rasakan akan bersifat tetap atau permanen. Karena sukacita dari Tuhan adalah sukacita di segala situasi. Dan tidak dipengaruhi oleh keadaan, akan tetapi dikerjakan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, saudara. Sukacita yang seperti inilah yang dirasakan oleh Nabi Habakuk. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Puji Tuhan saudara. Bila melihat fakta atau situasi yang terjadi, Habakuk punya alasan untuk meratap dan putus asa. Tapi ia tetap mampu untuk bersukacita. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu, firman Tuhan. Kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah bersukacita senantiasa. Bukan saja dalam waktu enak dan senang saja saudara, tetapi juga dalam waktu yang sulit dan susah sekalipun. Berada dalam penjara dengan kaki terpasung bukan alasan bagi Paulus dan Silas untuk tidak bersukacita. Bahkan di tengah malam keduanya menyanyikan pujian bagi Tuhan. Bagi orang percaya, tidaklah sulit bersukacita di tengah masalah dan penderitaan karena Roh Kudus ada di dalam diri kita, saudara. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Jika kita mengalami masalah berat, jangan tawar hati. Firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bagaimana agar dapat bersukacita di segala situasi? Yaitu mari kita memiliki persekutuan yang intim dan karib dengan Tuhan kita. Firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku, bagi dunia, sukacita datang jika telah memenuhi syarat tertentu. Misalnya, orang akan bersukacita jika mendapatkan atau meraih sesuatu, jika terpenuhi segala keinginan hatinya, atau jika kehendak pikirannya terjadi. Bila hal-hal ini tidak terpenuhi, mereka sulit untuk bersukacita dan cenderung untuk bersungut-sungut. Firman Allah menyatakan sukacita itu datang bukan karena terpenuhinya syarat-syarat yang digariskan oleh dunia ini, namun
Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita harus bersukacita, karena sukacita merupakan bagian yang integral dari keselamatan kita di dalam Kristus. Beberapa alasan penting mengapa anak Tuhan harus bersukacita senantiasa. Yang pertama adalah sukacita itu berhubungan dengan keselamatan yang disediakan Allah di dalam Kristus. Kita harus bersukacita karena keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Keselamatan merupakan hal terbesar dalam kehidupan kita. Yang kedua, bersukacita karena kehadiran Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Kehadiran Allah dalam kehidupan kita akan memberikan pengharapan yang pasti di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, saudara. Yang ketiga, kita bersukacita karena ada upah yang telah disediakan Allah kelak dalam kemuliaannya. Jaminan akan masa depan baik dalam dunia ini maupun kelak dalam kerajaan surga telah disediakan Tuhan bagi kita yang hidup setia kepadanya. Hal ini membuat kita harus bersukacita dan penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Marilah saudara, kita harus dan terus bersukacita di dalam Tuhan, sebab pribadi yang penuh dengan sukacita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Mari kita jauhkan diri kita dari segala perbantahan dan persungutan, sebab Allah telah menjamin semua kebutuhan kita dalam hidup di dunia ini dan kehidupan yang akan datang. Dan mari kita izinkan Roh Kudus untuk terus memimpin langkah kehidupan kita, sehingga hidup ini dipenuhi dengan sukacita surgawi. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan, mengajarkan kami untuk senantiasa bersukacita di dalam segala situasi dan kondisi. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami. Ajar kami ya Tuhan untuk menyadari dengan seksama bahwa Tuhan yang sudah menjamin hidup kami, baik hari ini maupun hari esok. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun mereka berada. Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan berkati mereka, bebaskan mereka, tolong mereka, pulihkan hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala aspek kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan secara terus menerus bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat dipulihkan. Bangsa kami mengatasi setiap masalah yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Berkati negeri kami Indonesia. Berdoa untuk program vaksinasi nasional yang saat ini sedang berjalan. Tuhan tolong berikan kelancaran bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan karena pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami menyerahkan segenap doa kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.